gigi dari kunci surga. Dan beliau menyebutkan tentang keistimewaan penduduk surga, di mana mereka adalah orang-orang yang memiliki karakter thayyibun, orang-orang yang baik. Sementara penduduk neraka adalah orang-orang khabith, yang memiliki karakter sesuatu yang buruk. Dan orang yang kecampuran baiknya dengan yang buruk, maka dia harus dibersihkan dulu dari khabath, dari keburukan, dari kotoran yang ada pada dirinya, dengan cara dibakar di neraka. Selanjutnya Ibnu Qayyim menyebutkan tentang dalil yang menunjukkan bahwasanya karakter penduduk surga adalah thayyibun dan karakter penduduk neraka adalah al-khaba'ith. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di surat An-Nahl. Qala Allah Ta'ala, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Mereka adalah orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat thayyibin dalam kondisi baik. Thayyibin dalam kondisi membawa sifat thayyibah. Yaquluna, para malaikat itu mengatakan, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Sehingga orang-orang yang soleh yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikat yang Allah perintahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada malaikat itu untuk menyambut mereka dengan mengatakan salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Dan ini sekaligus dalil bahwasanya lafaz salam itu boleh dengan menggunakan isim nakirah, dengan menggunakan isim yang tidak ada alif lam di depannya, sehingga boleh mengucapkan salamun alaikum, sebagaimana salamnya malaikat ketika menyambut penduduk surga. Salamun alaikum udkhulul jannah, keselamatan untuk kalian, masuklah kalian ke dalam surga. Yang dijadikan dalil oleh Ibnu Qayyim dalam ayat ini adalah kalimat thayyibin. Di sini statusnya mansub sebagai hal, mansubun sebagai hal, menjelaskan keadaan ketika malaikat itu mewafatkan mereka, yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Artinya mereka husnul khatimah. Lalu malaikat menyambut mereka dengan mengatakan salamun alaikum, keselamatan untuk kalian, masuklah kalian ke dalam surga. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, mereka digiring ilal jannah, menuju surga, zumara, secara berjamaah, secara berbondong-bondong. Satu kelompok digiring menuju surga, satu kelompok lagi digiring menuju surga. Sehingga mereka digiring zumratan, secara berbondong-bondong, secara kelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka mendatangi surga. Wa futihat abwabuha, dan dibukakan pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha, disambut oleh malaikat penjaga surga. Masya Allah. Sehingga kedatangannya itu disambut oleh para malaikat. Salamun alaikum, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Disambut oleh malaikat kedatangan orang-orang ini. Salamun alaikum, tibtum, kalian adalah orang-orang yang baik. Tibtum, ini fi'il madhi, sungguh kalian orang-orang yang telah berbuat baik. Fadkhuluha, karena itu masuklah kalian ke dalam surga, khalidin, abadi. Masya Allah ya. Kita bisa bayangkan kalau kita ada dalam kerumunan mereka, dalam sebuah rombongan yang besar, digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju surga, lalu disambut oleh para malaikat. Salamun alaikum, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Tibtum, keselamatan untuk kalian, sungguh kalian telah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, silahkan masuk surga dan kekal abadi di dalamnya.
fa'aqqaba dukhulaha 'ala tib biharfil fa. Allah Subhanahu wa taala menyebut, setelah Allah menyebutkan masuknya mereka ke dalam surga, 'ala tayyibi, dalam kondisi baik, tibtum di sini ya. Kalimat ini tibtum fadkhuluha. Kalian telah berbuat baik, kalian adalah orang-orang yang baik. Lalu aqaba biharfil fa. Allah iringi dengan huruf fa. Dan huruf fa itu menunjukkan tidak ada jeda, langsung terjadi. Ya. Alladzi yu'dhinu bi annahu sababun lid-dukhul. Di mana Allah umumkan bahwasanya ini adalah sebab masuk surga. Allah nyatakan di sini, alladzi yu'dhin, Allah nyatakan tibtum fadkhuluha. Karena kalian orang baik, maka masuklah kalian ke dalam surga. Sehingga kondisi at-tayyibun, orang-orang yang baik itu yang menjadi sebab mereka masuk ke dalam surga. Artinya adalah bisababi tayyibikum qila lakum udkhuluha. Disebabkan karena kalian adalah orang-orang yang baik, maka disampaikan kepada kalian, masuklah kalian ke dalam surga. Dan penduduk surga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Kalimatnya selalu baik. Sebagaimana di dunia dia selalu memilih yang baik, maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala arahkan untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wahudu ila tayyibi minal qaul. Wahudu ila tayyibi minal qaul. Coba kita buka. Wahudu ila tayyibi minal qaul. Ini ada di surat Al-Hajj ayat yang ke-24. Penduduk surga dikatakan oleh Allah, wahudu ila tayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid. Mereka diberi petunjuk untuk selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Wahudu ila siratil hamid, dan mereka diberi petunjuk untuk berada di jalan yang terpuji. Jadi begini jamaah ya. Orang itu kan sesuai dengan karakter kesehariannya. Ada sebagian orang yang diberi oleh Allah karakter yang baik. Sehingga dia kalau bicara selalu baik. Kalau dia beraktivitas, aktivitasnya selalu baik. Sampai ketika bicara itu milih-milih kata. Jangan ngomong kayak gitu, kurang baik. Dia itu ketika bicara hati-hati, milih kata. Lisannya dipenuhi dengan kebaikan. Allah kasih petunjuk dia untuk selalu menyukai yang baik. Sebaliknya ada orang yang ketika bicara itu selalu kasar, keras, kasar, yang keluar seringkali binatang, sehari nggak nyebut binatang kayaknya nggak pernah. Dan sehari-hari seperti itu, sering teriak-teriak, kesehariannya seperti itu. Jelas ini sangat berbeda antara orang pertama dengan orang yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu di antara ciri penduduk surga adalah wahudu ila tayyibi minal qaul. Dia itu dikasih oleh Allah kemudahan untuk bicara yang baik-baik. Sehingga dimanapun dia berada, itu ngomongnya enak didengar. Ngomongnya santun, ngomongnya baik, tidak bikin nyelekit, tidak menyakitkan hati. Kalau bicara ditata, kalimatnya tidak merusak hubungan orang lain, dan seterusnya. Sebaliknya, ada sebagian orang yang bicaranya itu gak enak terus. Dan seperti itulah karakter di mana ada sebagian orang yang diberi petunjuk oleh Allah seperti itu, dan ada sebagian orang yang dijauhkan oleh Allah dari petunjuk untuk memilih bicara-bicara yang baik. Sehingga setiap kali dia bicara selalu kasar, selalu keras, binatang yang keluar, dan seterusnya.
Maka sebagaimana ketika di dunia dia selalu memilih yang baik, zikrullah, kebaikan, baca Al-Quran, kebaikan, apalagi kemudian memberikan tausiah, kebaikan, termasuk bicara dengan orang lain, tidak memutus silaturahmi, tidak menimbulkan permusuhan, kebaikan, membahagiakan orang lain dengan lisannya, idkhalul surur, menyematkan kebahagiaan kepada orang lain, itu juga kebaikan. Orang seperti ini yang dijaga oleh Allah lisannya, insya Allah akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Sebaliknya, orang yang selalu memilih pembicaraan yang buruk, puncak keburukan adalah kalimat kesyirikan. Dia mengucapkan kalimat-kalimat kesyirikan, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang mengundang murka Allah. Belum lagi kesehariannya orangnya keras, kasar, kalau bicara nggak menjaga sopan santun, ceplas-ceplos. Jadi ini bukan kelebihan, ini perlu dijaga. Kadang begini ya, kamu sama aku harus menerima, aku ini orangnya ceplas-ceplos. Jadi kalau dengar saya nyelkit ya, kamu jangan marah ya. Ya nggak bisa gitu, Pak. Ceplas-ceplos itu bukan prestasi. Dia itu orang yang ceplos-ceplos, ngomong sak penak dhewe. Itu bukan prestasi. Ya, saya adanya kayak gini. Adanya kayak gitu itu penyakit. Anda tidak normal kalau itu dibiarkan. Sehingga harus diarahkan ke arah yang baik. Kadang kan orang mencari alasan, tolong saya ditoleransi. Saya ini ceplas-ceplos, saya ini ngomongnya kasar, saya ini. Dan itu kadang beralasan dengan daerah. Oh pantas, kenapa? Dia dari Jawa Timur. Nggak semua kok kayak gitu. Dia aja yang misalnya orangnya tidak mau milih yang kalimat-kalimat yang baik. Banyak orang Jawa Timur yang ketika memilih kalimat, dia pilih kalimat yang baik. Oh dia itu orangnya lembut, halus, pantas. Dia datang dari mana misalnya? Jogja. Alhamdulillah, bagian dari pujian. Ya, tapi itu yang Jogja asli, saya tidak termasuk ya. Meskipun ada juga yang memiliki penyimpangan. Selanjutnya, wa amman nar, adapun neraka. Fa innaha darul khabath fil aqwali wal a'mal. Neraka adalah negeri keburukan, baik ucapan maupun perbuatan. Ucapannya seringnya buruk, perbuatannya juga seperti itu. Dan mohon dicatat tadi ya, baik dan buruk itu banyak ragam. Baik, kebaikan dan keburukan itu beragam. Ada baik dan buruk terkait masalah keyakinan. Maka ahlu tauhid, dia tidak mengucapkan kecuali yang baik. Ahlu tauhid mengesahkan Allah, memuji Allah, berzikir kepada Allah. Sebaliknya, ahlu syirik, mereka yang keluar adalah kalimat-kalimat kesyirikan. Memuji makhluk sebagaimana layaknya Allah dengan pujian yang berlebihan, menyamakan makhluk dengan Allah, dan seterusnya. Itu adalah keburukan yang bersumber dari keyakinan. Ada juga baik dan buruk dalam masalah muamalah. Tadi ya, dia ketika bicara selalu menyampaikan kalimat-kalimat yang indah, yang tidak membuat orang sakit hati, menjaga kata-kata, interaksi dengan sesama. Ada yang buruk dalam masalah muamalah, ngomongnya kasar, keras, yang keluar selalu binatang. Kemudian baik yang dan buruk juga ada dalam masalah amalan. Orang yang baik dia selalu menjaga lisan baiknya dengan berisi dzikir, membaca Quran, nasihat. Orang yang buruk, amalan lisannya gerendengi orang, mengumpat, menggunjing, dan seterusnya. Nah, kita bisa mengukur ini ya.
Kadang ada orang yang baik di bagian ini, lisannya bagus Pak. Dia itu menjaga diri, kalau bicara sama orang lain, nggak suka menyakiti orang lain. Cuman sayangnya dia itu orang kafir, ya sudah baik di bagian pertama, tapi jahat di bagian kedua. Masa menyebut Nabi sebagai anak Tuhan? Dan Allah murka dengan kalimat itu. Itu kalimat yang sangat khabith, yang sangat jelek, menjijikkan. Dia keyakinannya bagus, tidak mengucapkan akidah kekufuran. Muamalahnya juga bagus. Kalau bicara sama orang, dia enak, nyaman. Cuman masalahnya, dia jarang beramal. Kenapa? Orangnya jarang zikir, senang baca berita. Sehingga sehari-harinya kalau ngobrol sama temennya, yang disampaikan berita. Kalau nggak berita, urusan bisnis. Sehingga dia gagal di nomor 3 bisa jadi. Tapi sukses nomor 1, nomor 2. Tapi nomor 3-nya gagal. Kalau bisa 3-3-nya Masya Allah. Ya. Keyakinannya ahlu sunnah, ahlu tauhid. Muamalahnya dengan orang ketika bicara nggak bikin nyelekit. Sementara amalannya rajin berzikir dan membaca kalimat tauhid. Kalau seperti ini, insya Allah dia terjaga sebagai orang baik. Kemudian orang yang jahat, penduduk neraka, juga buruk di bagian makanannya, minumannya. Tidak ada agama selain Islam yang tidak mengharamkan mengharamkan babi. Ada nggak agama selain Islam yang mengharamkan babi? Ada. Coba, ada ya? Mungkin vegetarian, agama Hindu atau Buddha ya, yang dia tidak mau binatang. Tapi dia minum khamr Pak. Iya Bang. Ya katanya minum khamr kemudian sambil latihan senam, mabuk. Sehingga semua agama non-muslim itu pasti mereka menghalalkan makanan yang haram, minuman haram. Pasti. Wadarul khabithin. Sehingga mereka nanti layak untuk menempati rumah al-khabithin, orang-orang yang buruk. Allah Ta'ala berfirman, liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Allah hendak membedakan, memisahkan antara al-khabith dengan at-tayyib, antara yang buruk dengan yang baik. Wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din. Lalu Allah jadikan yang khabith itu menimpa satu sama lain. Fayarkumahu jami'an, lalu Allah tumpuk semuanya. Fayaj'alahu fi jahannam, kemudian Allah masukkan mereka ke dalam jahannam. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala mengumpulkan al-khabith, keburukan, orang-orang yang buruk, ditumpuk antara satu dengan yang lain. Lalu Allah tumpuk sebagaimana yurkamu syai'ul mutarakib. Allah tumpuk sebagaimana benda yang bersusun itu ditumpuk. Ditumpuk antara satu dengan yang lain. Sehingga tindih-tindihan. Tsumma yaj'aluhu fi jahannam. Lalu Allah jadikan mereka di neraka jahannam ma'ahlihi, bersama pengikutnya. Falaysa fiha illa khabith. Sehingga di neraka tidak ada kecuali orang jahat, orang yang buruk. Sehingga sebagaimana ketika di dunia dia itu suka memilih yang buruk, maka di akhirat nanti dia juga dipenuhi dengan keburukan. Penduduk neraka itu kan saling melaknat. Penduduk neraka saling melaknat. Penduduk neraka saling melaknat. Pak, airnya dicolokin. Airnya habis. Sehingga antara satu dengan yang lain, mereka saling melaknat. Sebagaimana ketika di dunia, mereka saling melaknat, mereka memilih kalimat-kalimat yang jelek, maka di akhirat mereka juga saling melaknat. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan,
Walamma kana an-nasu ala thalathi tabaqatin. Tayyibun la yashubuhu khabath wa khabithun la tiba fiha wa akharuna fiha khubuthun wa tib. Manusia ada 3 tingkatan. Orang baik yang tidak kecampuran buruk, orang buruk yang enggak ada baiknya, dan yang ketiga bercampur antara keburukan dengan kebaikan. Kanat duwaruhum thalatha, maka negeri mereka juga ada 3. Tempat mereka tinggal juga ada 3. Darut Tayyib al-Mahab, negeri yang murni isinya kebaikan, itulah penduduk surga. Wa Darul Khabith al-Mahab, negeri yang isinya hanya keburukan, itulah neraka. Lalu kata beliau, wa hatanid darani la tanfiyan, 2 negeri ini gak pernah binasa. Surga abadi, neraka juga abadi. Wa darun liman ma'ahu khabathun wa tayyibun, dan satu negeri akan dihuni oleh orang yang bercampur antara keburukan dengan kebaikan. Wa hiyad darul lati tafni, dan itulah negeri yang akan binasa. Wa hiya darul usat, itu adalah negerinya para tukang maksiat. Fa innahu la yabqa fi jahannam min usatil muwahhidin ahadun, karena tidak akan tersisa di neraka jahanam ahli tauhid yang bermaksiat seorang pun. Semuanya diselamatkan oleh Allah setelah khabithnya, setelah kotorannya dibersihkan di neraka. Fa innahum idza udzibu biqadri a'malihim ukhriju minan nar, karena mereka ketika disiksa, dihukum sesuai dengan tingkatan amal mereka, kemudian mereka dikeluarkan dari neraka. Fa udkhilul jannah, lalu mereka dimasukkan ke dalam surga. Wala yabqa illa darut tayyib al-mahad wa darul khabith al-mahad. Setelah itu yang tersisa hanya surga, negeri yang isinya kebaikan abadi selamanya, dan neraka, negeri yang isinya keburukan abadi selamanya. Sehingga di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan bahwa para ahli tauhid yang mereka berbuat maksiat, mereka akan ditempatkan di neraka namun tidak abadi. Lalu beliau sebut allati tafni, yang itu akan mengalami binasa. Dalam arti neraka mereka tidak abadi. Selesai mereka dihukum, mereka akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga, ya, dan lama hukumannya sesuai dengan tingkatan amalnya. Wa qawluhu fil hadis, kemudian kembali kepada hadis di atas. Sabda Nabi SAW dalam hadis, wa amurukum bis salah, aku perintahkan kalian untuk salat. Fa idza shallaitum fala taltafitu, kalau kalian salat maka janganlah kalian noleh. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi abdihi, karena Allah Ta'ala menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya, fi salatihi, ketika dia salat, malam yaltafit, selama hamba itu tidak menoleh. Al-iltifatul manhiyu anhu fi salati kisman, dan tolah-toleh ketika salat, tolah-toleh yang dilarang ketika salat itu ada 2. Yang pertama adalah iltifatul qalbi, hatinya tolah-toleh sehingga tidak fokus terhadap zikrullah, beralih kepada selain Allah, sehingga saat sholat dia mikir dapur, dia mikir jemuran, dia mikir masakan, dia mikir makanan, dia mikir anak, dia mikir. Sehingga hatinya tidak fokus menghadap Allah Ta'ala. Wa tsani iltifatul basar, sedangkan yang kedua tolah-toleh mata, matanya pelirak-pelirik, atau kalau nggak pelirak-pelirik mukanya tolah-toleh seperti anak kecil. Wa kilahuma manhiyun anhu, dan dua-duanya dilarang. Orang Indonesia pinter yang kedua, Masya Allah. Orang Indonesia kalau sholat
itu khusyuk, tenang, anteng. Anteng banget. Nggak banyak gerak. Sampai gatelan nggak berani garuk. Karena punya keyakinan garuk 3 kali batal. Ya. Dan dulu saya pernah diajarin ya. Waktu masih SMP dulu dia. Garuk 3 kali itu gimana? Pokoknya gerakan tangan jari nih ya, gerakan jari ini 3 kali batal. Makanya kalau gatal di kuping itu digaruk cuma 2 kali. 1, 2. Tambahan 1 lagi batal. Cuman gerakan jari tok. 1, 2. Tambahan 1 lagi batal, Pak. Sehingga mereka ketika sholat itu hampir semua kalau orang Indonesia itu anteng. Diem. Masalahnya batinnya, wah Masya Allah, ini kemana-mana. Sampai keluar masjid, ini, pulang ke rumah. Ini. Ingat, tadi itu kompornya sudah dimatiin belum ya? Tadi jemurannya sudah diangkatin belum? Ini kan hujan ya. Salat, lagi salat, turun hujan. Atau ketika sedang salat, ada yang ngetok pintu. Kemudian mengucapkan Assalamualaikum. Wah, paket datang. Sehingga pikiran itu bisa melayang kemana-mana. Terjadilah iltifatul qalbi anillah. Hati seorang hamba itu tolah-toleh tidak menghadap kepada Allah Ta'ala. Wala yazalullahu muqbilan ala abdihi madamal abdu muqbilan ala salatihi. Dan Allah akan senantiasa menghadap hambanya selama sang hamba dia menghadap fokus kepada salatnya. Fa idza iltafata biqalbihi aw basarihi a'radallahu anhu. Kalau dia tolah-toleh hatinya, tolah-toleh pandangan matanya, maka Allah berpaling darinya. Wa qad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an iltifatir rajuli fi salatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang yang tolah-toleh ketika salat. Faqala, lalu beliau bersabda, wa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Itu adalah pencurian yang dilakukan. Ikhtilas itu copet ya. Pencopetan yang dilakukan oleh setan yang mencopet salat seorang hamba. Mencopet itu berarti apa, Pak? Mengambil benda berharga tanpa sepengetahuan pemiliknya secara diam-diam. Sehingga ketika korban itu sadar kalau dia dicopet, ada bagian penting pada dirinya yang hilang. Entah dompetnya, HP-nya, ATM-nya, atau apapun yang hilang karena dicopet. Maka setan ketika tidak bisa menggoda manusia untuk meninggalkan sholat. Coba si A ini goda. Pokoknya kita harus berusaha menggoda si A agar meninggalkan sholat. Nggak mampu setan. Kenapa? Oh, si A ini rajin ke masjid. Selalu perhatian sholat 5 waktu. Tepat waktu ketika sholat. Rajin sholat sunnah bahkan. Setan nggak sanggup menggoda dia untuk meninggalkan sholat. Tapi dia nggak putus asa. Kalaupun dia sholat, kurangi kadar sholatnya. Gimana caranya mengurangi kadar sholat? Ambil bagian yang penting dari sholatnya, yaitu khusyuknya. Buat dia tolah-toleh ketika sholat. Ya. Sehingga disebut oleh Nabi SAW bahwasanya tolah-toleh adalah ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Itu adalah copetan setan yang diambil oleh setan ketika dia mencopet sholat hamba. Sehingga nilai sholatnya jadi berkurang. Dia benar mengerjakan sholat, tapi nilainya jadi berkurang. Wa fi asarin akhar, yaqulullahu ta'ala, dan dalam asar yang lain, Allah Ta'ala berfirman, ila khairin minni, ila khairin minni. Ila khairin minni. Dia mengalihkan pandangannya ke arah yang bukan kebaikan dariku. Ke arah yang bukan kebaikan dariku. Ini kalau nyambungnya dengan atasnya ya. Wallahu a'lam, riwayat ini saya tidak tahu depannya. Tapi kalau nyambungnya dengan atasnya, berarti konteksnya adalah bahwasanya orang ini menoleh lalu dia tidak fokus
sehingga dia tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Namun kalau kita lihat di footnote, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam Kashful Astar dari hadis Jabir radhiyallahu anhu secara marfu dengan sanad dhaif. Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid beliau mengatakan wa fihi Al-Fadl bin Isa Ar-Raqashi. Dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang bernama Fadl bin Isa Ar-Raqashi. Lalu dinyatakan di bawahnya wa qad ajma'u ala dha'fihi. Ulama sepakat orang ini dhaif. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam Kashful Astar dari hadis Abu Hurairah secara marfu dengan sanad dhaif juga. Kata Al-Haythami, dalam sanad ini ada Ibrahim Al-Khawzi, dhaif juga. Wal mahfuz fi hadha ma huwa akhrajahu Al-Ukaili fi ad-du'afa wa Abdul Razzaq fil Musannaf wa Ibn Abi Syaibah fil Musannaf an Atha. Sementara riwayat yang lebih sahih adalah riwayat yang disebutkan oleh Al-Ukaili dalam kitabnya Ad-Du'afa dan Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf serta Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dari Atha bin Abi Rabah. Beliau mengatakan, "Balagani anna Rabba," sampai informasi kepadaku bahwasanya Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman yang bunyinya tadi ya, ila khairim minni, ila khairim minni. Sehingga ini bukan sabda Nabi SAW, tapi perkataan siapa tadi? Atha. Qaulu Atha. Dan Atha mengatakan balagoni. Atha enggak pakai sanad. Sehingga itu dari mana? Tidak tahu. Atha cuma mengatakan, dengar-dengar, saya pernah dengar, balagoni, ya, saya pernah dengar Allah Ta'ala berfirman seperti ini. Sehingga dalam hal ini, Atha rahimahullah tidak menyebutkan sanad itu dari mana. Kita lanjutkan. Kemudian Ibnu Qayyim membuat permisalan. Wa mathalu man yaltafitu fi salatihi bi basarihi aw bi qalbi. Perumpamaan orang yang menoleh ketika salat, baik noleh pandangan matanya ataukah noleh hatinya. Mathalu rajulin qad istad'ahu as-sultan. Itu seperti orang yang diundang oleh sultan. Diundang oleh raja. Fa'auqafahu baina yaday. Kemudian dia pun menghadap di hadapan sang raja. Wa aqbala yunadihi wa yukhatibuhu. Kemudian dia mulai memanggil dan mengajak bicara orang ini. Wa huwa fi khilafi dzalika yaltafitu anis sultan yaminan wa shimala. Ketika dia sedang diajak bicara oleh sang raja, orang ini tolah-toleh kanan kiri. Orang ini di hadapan raja bicara dengan raja sambil apa? Tolah-toleh. Au qad insarafa qalbuhu anis sultan fala yafhamu ma yukhatibuhu bihi. Atau hatinya nggak fokus dengan apa yang disampaikan oleh sultan, sehingga dia nggak paham dengan apa yang disampaikan oleh sultan. Ya. Kenapa nggak fokus? Sehingga dia betul wajahnya menghadap ke sultan, ke sang raja, tapi hatinya mikir yang lain. Sehingga ketika raja berbicara, bingung dia. Tadi raja menyampaikan apa kok saya nggak fokus? Di wajahnya, fisiknya fokus, tapi hatinya nggak fokus. Sehingga akhirnya hati itu terbang kemana-mana. Li'anna qalbahu laysa hadiran ma'ahu. Karena hatinya tidak hadir bersama fisiknya. Baik. Ini perumpamaan yang dibuat oleh Ibnu Qayyim. Kita aja begini ya. Kalau ada anak kecil ditanya sama orang dewasa, namanya siapa? Kemudian dia tolah-toleh, main-main. Orang tuanya mengarahkan, itu loh ditanya, madhep sing apik, gitu kan? Menghadap yang bagus, anteng. Masa sama Pak Guru kayak gitu? Kenapa? Karena orang kalau diajak bicara tapi dia nggak menghadap, itu orang ngajeni.
menunjukkan kalau dia tidak memberikan penghormatan terhadap apa? Yang diajak bicara. Fama dhannu hadzal rajul ay yaf'ala bihi sultan. Apa yang bisa dibayangkan oleh orang ini? Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh sang raja? Si A diajak bicara sama raja, tapi nggak menghadap ke raja, malah tolah-toleh. Atau ketika diajak bicara oleh sang raja, dia nunduk, tapi nggak paham. Kenapa? Mikir yang lain, dia nggak fokus. Maka bisa jadi raja akan marah. Afalaisa aqallal maratib fi haqqihi ayan sarifa min baini yadayhi mamqutan mub'adan wa qad saqata min ainaihi. Bukankah tingkatan minimal, aqallal maratib, tingkatan minimal fi haqqihi, untuk dirinya, ayan sarifa min baini yadayhi mamqutan mub'adan, dia meninggalkan sang raja dalam kondisi dia itu dibenci oleh raja, mubghad mub'adan, dijauhkan oleh raja, wa qad saqata min ainihi, dan orang ini dipermalukan oleh raja. Anggaplah misalnya, karena kamu tidak fokus ketika saya ajak bicara, ya sudah, pergi dari sini. Mungkin dia akan menahan rasa malu dalam kondisi dia dibenci oleh sang raja, padahal dia sangat berharap kasih sayang raja. Itu tingkatan paling rendah. Bisa jadi hukumannya ada yang lebih berat dari itu. Dia dicambuk, dipukul, atau bahkan dipenjara. Fahadzal musalli, orang yang salat ini, la yastawi wal hadirul qalbi al muqbilu 'ala Allahi fi salatihi alladhi qad ash'ara qalbahu 'azamata man huwa waqifun baina yaday. Orang yang salat tentu tidak sama ketika orang itu fokus dan tidak, antara orang yang al-hadir al-qalbi, hatinya hadir menghadap Allah ketika salat, dan dia merasa bahwasanya hatinya, wa qad ash'ara qalbahu, dia memaksa hatinya untuk merasakan keagungan zat yang ada di hadapannya. Famtala'a qalbuhu min haibatihi, maka hatinya pun dipenuhi dengan rasa takut, rasa malu dan segan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa dhalat unuqahu lahu, dan kemudian lehernya tertunduk di hadapan Allah. Wastahya min rabbih, dan dia merasa malu kepada Rabbnya. Ayyaqbala ala ghairihi, untuk menghadap kepada yang lain. Au yaltafita anhu, atau menoleh sehingga tidak fokus menghadap kepada Allah. Wa baina salatihima kama qala Hasan bin Atiyah. Perbedaan antara orang yang enggak fokus dengan orang yang fokus ketika salat itu sebagaimana dinyatakan oleh seorang ulama tabi'in, Hasan bin Atiyah. Hasan bin Atiyah pernah mengatakan, innar rajulaini la yakunani fis salatil wahidah wa innama bainahuma fil fadli kama bainas sama'i wal ard. Ada dua orang yang melaksanakan salat yang sama. Si A dan B melakukan salat yang sama. Namun pahala yang didapatkan oleh masing-masing itu seperti langit dan bumi. Yang satu mendapatkan pahala setinggi langit, yang satu pahalanya hanya setinggi dengkul. Seperti langit dan bumi. Sehingga orang yang sholat dan dia menghadapkan fisiknya kepada Allah, batinnya juga menghadap kepada Allah, Allah akan kasih banyak pahala baginya. Sementara orang yang sholat fisiknya bisa jadi menghadap Allah dan batinnya tidak menghadap Allah, tentu saja pahalanya yang diberikan lebih sedikit. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمَا مُقْبِلٌ بِقَلْبِهِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْآخَرُ سَاهٍ غَافِلٍ. Karena yang satu dia menghadap Allah dengan hatinya, sementara orang yang kedua sahin ghafil, lalai dan dia tidak peduli.
Dia meninggalkan Allah, dia berpaling dan dia lalai. Fa idza aqbala al-'abdu 'ala makhluqin mithlahu. Ketika seorang hamba itu menghadap makhluk semisal dengan dia. Si A menghadap kepada sultan, kepada raja, atau kepada bupati atau gubernur. Wa bainahu hijab. Sementara di antara keduanya ada hijab. Lam yakun iqbalan wala taqriban. Itu tidak bisa dianggap sebagai bentuk menghadap dan mendekat. Sehingga dia datang ke Pak Bupati, namun di balik tembok. Maka dia belum dianggap apa? Menghadap Bupati. Kamu tadi kemana? Suruh datang menghadap. Saya sudah datang Pak Bupati. Tapi di balik tembok ini, kursi Bapak kan di sini. Saya di sebelahnya. Saya menghadap ke arah Bapak. Loh, mana saya tahu kalau kamu ada di situ? Berarti dia belum dianggap menghadap. Famadzannu bil khaliq azza wa jalla. Maka apa yang bisa Anda nilai ketika orang menghadap kepada Al-Khaliq? Namun ada tabir tebal, yaitu iltifat, dia tolah-toleh baik fisiknya maupun hatinya. Wa idza aqbala 'ala al-Khaliq azza wa jalla wa bainahu hijabu syahwat. Ketika seorang hamba menghadap Khaliq azza wa jalla, lalu tertutup dengan hijab syahwat, hijab waswas, hijab an-nafsu al-mashghufah biha, jiwa yang selalu ngobrol, yang selalu sibuk mikir-mikir banyak, mala'a minha, dan dipenuhi dengan aktivitas itu. Jadi hatinya melayang kemana-mana. Bahas ini, bahas ini, bahas ini. Kadang ketika dia sholat, melihat ke arah sajadah, mikir, gambar opo. Nanti sekian menit lagi beralih tema. Mikir, iya. Tadi wis tak pateni durung ya, kompore. Ya. Sekian menit lagi ganti tema lagi. Oh, iku mau kok ngene ya. Dan kadang orang itu merencanakan kegiatan dalam sholat. Ya sik engko bar iki, bar salam sholat iki aku tak ngene. Jadi dia punya rencana kegiatan sebelum sholatnya selesai. Setelah ini saya akan A, B, C, D. Subhanallah. Fakaifa yakunu dhalika iqbalan wa qad alhathul wasawis wal afkar wa dhahabat bihi kulla madhhabin. Maka bagaimana dia bisa disebut menghadap Allah sementara pikirannya penuh dengan was-was, pikiran-pikiran yang aneh, melayang kemana-mana. Wal abdu idza qama ila shalah, ketika seorang hamba itu mengerjakan salat, ghara syaitanu minhu fa innahu qad qama fi a'dhami maqam, maka setan itu cemburu dengan hamba ini. Kenapa? Dia saat ini sedang berada di posisi yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Wa aghyidhihi li syaitan, dan dia membuat marah setan. Wa aghyidhihi li syaitan wa ashaddihi alaihi, dan itu paling membuat kesal setan. Wa huwa yahris, maka dia semangat dan berjuang kullal ijtihad, dengan perjuangan maksimal, alla yuqimahu fihi, jangan sampai orang ini salat, jangan sampai si fulan ini salat. Gimana caranya? Pokoknya dia jangan sampai salat. Bal la yazalu bihi ya'iduhu wa yumannihi wa yunsihi. Akhirnya dibuat oleh setan, ya, dijanji-janjikan, tenang dulu, santai dulu, gak usah buru-buru, waktunya masih panjang, nanti aja salatnya, nanti aja, mendekati matahari terbenam baru salat. Wa yumannihi, dikasih bayangan-bayangan, wa yunsihi, kadang dilupakan. Mangan se, aja lali mangan se, mangan. Ya, jajane durung, ini belum. Akhirnya dipenuhi syahwatnya, padahal dia belum melaksanakan sholat, sementara sudah mepet, waktunya mau habis. Wa yajlibu alaihi bi khailihi wa rajilihi, dia berjuang, berusaha untuk merampas apa yang ada pada diri manusia dengan kudanya, dengan kakinya. Hatta yuhawwina alaihi sya'nas salah, sehingga setan ingin mengajak orang ini untuk meremehkan salat. Fayatahawanu yatrukahu,
Akhirnya dia pun meremehkan sholat dan meninggalkan sholat. Fa'in ajiza an dzalika minhu wa asahul abdu. Ketika setan nggak mampu untuk menggoda hamba melakukan seperti itu, dia tetap melakukan sholat, sehingga setan itu didurhakai oleh hamba. Orang yang sholat ini bermaksiat kepada setan. Wa qama fi dzalikal maqam, lalu dia mengambil posisi sholat. Aqbala aduwullah hatta yakhtura bainahu wa baina nafsi. Lalu datanglah musuh Allah ini, kemudian membisikkan berbagai macam bayangan-bayangan yang menghalangi antara dia dengan jiwanya. Sehingga orang ketika sholat jadi nggak khusyuk. Wa yahulu bainahu wa baina qalbi. Dia dihalangi dengan nuraninya, sehingga banyak berbicara macam-macam. Akhirnya dia teringat dalam sholat sesuatu yang belum teringat sebelumnya, sebelum dia memulai sholat. Nggak kebayang, sebelum sholat itu nggak kebayang. Tiba-tiba ketika sholat apa? Kebayang, ingat. Hatta rubama kana qad nasiya syai'a wal haja wa ayisa minha fayudzakkirahu iyyaha fis shalah. Bahkan terkadang ada satu perbuatan yang sudah dia lupakan dan dia sudah nggak ada keinginan untuk melakukannya, tiba-tiba diingatkan oleh setan ketika sholat. Dan Masya Allah, itu terjadi pada siapapun. Dan kadang saya berkali-kali mengalami situasi seperti itu. Jadi nggak ingat sama sekali. Begitu sholat, jadi sebelum sholat nggak kepikiran. Ketika sholat, pikiran itu muncul. Eksekusinya setelah sholat. Tiba-tiba pikiran itu muncul. Liyusghila qalbahu biha, agar setan menyibukkan hati orang ini dengan semua ingatan-ingatan itu. Wa ya'khudhahu 'anillah, sehingga setan bisa memaksa orang ini untuk berpaling dari Allah. Maka dia pun tetap melaksanakan sholat bila qalbin, tapi hatinya nggak ikut. Kenapa? Hatinya mikir yang lain. Sehingga di posisi ini dia tidak disebut menghadap Allah Ta'ala dan tidak disebut mendekatkan diri kepada Allah, dan dia tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh al-muqbil ala rabbi, orang yang khusyuk menghadap Rabbnya. Al-hadiru biqalbihi, yang hadir, yang menghadirkan hatinya ketika sholat. Maka dia ketika selesai sholat, mithla ma dakhala minha bi khatayahu wa dhunubihi wa athqalihi lam takhiffa anhu bis salah. Maka selesai sholat, dia kondisinya sebagaimana ketika mulai sholat, dengan membawa dosanya, bebannya, sama sekali itu tidak dikurangi oleh sholatnya. Sebabnya apa? Dia tidak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sholat, selesai sholat, dosanya tetap sama sebelum sholat. Dan itu banyak terjadi ya. Sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan, dosanya sama. Selesai Ramadan, kondisi dirinya sama sebagaimana sebelum Ramadan. Selesai sholat, kondisi dirinya sama seperti sebelum sholat. Berangkat ke masjid dalam kondisi terbuka aurat, nggak pakai jilbab, pakaiannya ketat, kelihatan auratnya, lengannya kelihatan, betisnya kelihatan. Sampai di masjid wudu, setelah wudu masuk masjid, ambil mukna, sholat. Selesai sholat, mukna dilipat, dia pergi dengan kondisi yang sama sebagaimana sebelum sholat. Maka sholatnya nggak memberikan efek sama sekali. Selanjutnya di sini Ibnu Qayyim membahas tentang kapan sholat seorang hamba itu bisa menjadi kafarah bagi dosa-dosanya, dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu yubarik fiik Ustadz, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Saya banyak bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Jika seandainya kita sholat tidak khusyuk, apakah perlu mengulang sholat tersebut?
Karena seperti yang Ustaz sampaikan tadi, kita seperti dianggap belum menghadap Allah. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Ketika sholatnya tidak khusyuk, apakah perlu mengulang sholat? Jawabannya, jika statusnya sah, maka tidak perlu. Sehingga, tapi tadi Pak, saya pengen dapat pahala yang lebih gede. Ya makanya besok lagi kalau sholat, fokus yang baik. Karena kesempatan Anda melakukan sholat sudah selesai. Kecuali kalau ada sebab yang lain. Misalnya apa? Ada orang yang belum jamaah. Lalu kita ajak dia untuk berjamaah. Nah ini boleh, berarti sedekah untuknya. Namun kalau kasusnya adalah ada bagian yang nggak khusyuk, kayaknya Anda nggak fokus dan seterusnya, maka penutupnya itu sholat sunnah. Anda kerjakan sholat rawatib dan bukan mengulang sholat. Karena mengulang sholat tanpa sebab, tidak ada dalil yang kami ketahui yang mengajarkan hal itu. Tapi kalau ada sebab boleh ya. Seperti tadi, ada orang yang belum sholat karena ketinggalan, lalu kita temani dia untuk jamaah, silahkan. Wallahu a'lam. Seperti yang Ustaz sampaikan juga tadi, jika setan membisikkan sesuatu ketika kita sholat. Lalu ada orang yang menasehatkan, jika lupa sesuatu, maka sholatlah. Bagaimana mencikapi hal ini, Ustaz? Jika, gimana? Maksudnya gimana? Coba diulang. Ya, kan setan membisikkan sesuatu ketika kita sholat. Lalu di sini ada yang menasehatkan, kalau kamu lupa akan sesuatu, kamu sholat, nanti setan akan mengingatkan kamu. Ya. Iya. Iya. Ada pernyataan salah satu ulama Hanafiyah. Ada salah satu pernyataan ulama Hanafiyah yang mengingatkan atau yang menganjurkan hal itu. Kalau kamu lupa sesuatu, diingat-ingat, belum ingat-ingat ya, maka wudhu dengan sempurna, lalu kerjakan sholat, berusaha untuk khusyuk. Godaan setan akan semakin kuat. Sehingga yang sebelumnya terlupakan, diingatkan oleh setan. Dan sekali lagi, mungkin saja itu terjadi pada siapapun. Dan beberapa kali saya mengalami seperti itu. Lupa jadwal kajian, ya. Sujud sholat asar teringat. Kalau nggak teringat ya sudah, bablas. Itu sebelum pandemi ya. Jadi kalau nggak ingat ya nggak berangkat ke tujuan. Tayyib. Dan kalimat tadi memang ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu, sehingga insya Allah tidak masalah jika itu dipraktekkan. Tapi tujuannya ya, bukan dalam rangka untuk mencari barang yang hilang. Sholat kenapa? Ya, kuncinya hilang, sholat. Bukan itu, tapi tujuannya adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Lalu nanti akan ada setan yang mengganggunya. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya. Apa pandangan jumhur ulama mengenai adanya perkumpulan atau grup ibu-ibu tahlilan yang melakukan tahlilan di masjid atau terkadang di rumah anggota tahlilan tetapi bukan untuk orang meninggal? Zikir dan Al-Quran yang dibaca sama seperti acara tahlilan orang yang meninggal dunia karena buku sakunya sama. Barakallahu fikum. Ya, kita perlu melihat agenda acaranya ya. Apa saja yang dilakukan di kegiatan itu. Apakah yang dilakukan sebatas membaca Al-Quran bersama atau berzikir bersama atau bagaimana? Karena untuk bisa menilai kan kita perlu tahu agenda detailnya. Sekarang kalau misalnya kita buat asumsi. Agendanya yang pertama adalah belajar Quran. Sehingga satu mengucapkan kalimat Al-Quran, melafalkan Quran, lalu yang lain mengikuti, menirukan apa yang dibaca. Insya Allah ini termasuk amal soleh, karena berarti latihan membaca Quran. Cuman kalau bisa yang dibaca jangan cuma Yasin tok ya. Dari dulu berapa tahun ini kumpulan ini? Sudah sejak ini kecil dulu ya udah kurang lebih 20 tahun, Masya Allah. Tiap pekan 20 tahun. Betul Pak Ustadz? Nggak pernah absen, ya kadang absen, kadang libur.
itu seharusnya udah hafal, ngelotok banget 20 tahun. Tapi kok gak hafal-hafal? Itu ada apa? Padahal yang dibaca cuma satu surat, Yasin saja. Sehingga kita sarankan yang dibaca juga surat-surat yang lain. Yang kedua, jika bentuknya membaca Quran bareng. Jadi tidak dikomando, tapi bareng. Untuk yang nomor 2 ini, memang tidak ada dalilnya. Dan jika tidak ada tujuan untuk pembelajaran, kita bisa sebut ini amalan yang tidak berdasar. Bahasa kasarnya ya bid'ah gitu ya. Yang ketiga, dzikir jama'i. Nah, dzikir jama'i ini diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena pernah terjadi di zaman beliau orang yang dzikir jama'i. Kabbirullah, Allahu Akbar, Allah. Ayo kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sabbihullah, ayo kita tasbih, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sambil dihitung 100 kali, kumpulan beberapa orang. Dan itu zaman sahabat masih hidup, Ibnu Mas'ud masih ada. Lalu Ibnu Mas'ud mendatangi mereka, lalu mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa khaira. Wahai Ibnu Mas'ud, tujuan kami itu baik kok dilarang. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, wa kam mim muridil khairi la yusibah. Betapa banyak orang yang punya keinginan untuk berbuat baik, tapi dia nggak mendapatkannya. Sehingga dia gagal mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena dia melakukan amal yang tidak sesuai ajaran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, semoga senantiasa berada dalam lindungannya. Ustadz, jika seseorang dalam pengobatan karena suatu penyakit, yaitu gangguan kecemasan umum atau GAD, penyakit ini overthinking yang terjadi dengan sendirinya, pikiran saya bercampur baur, apakah sholat saya tidak diterima? Dan dalam pengobatan tersebut ada mengandung narkoba. Bagaimana mengatasi masalah ini Ustadz? Jazakumullahu khair. Betul-betul nggak bisa fokus ya sampai pada tingkatan seperti itu. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Jika memang itu adalah penyakit psikis dan menyebabkan betul-betul orang tuh nggak bakalan bisa fokus. Sehingga nggak fokusnya itu bukan karena dia lalai terhadap sholatnya, tapi nggak fokusnya itu karena memang dia punya sedikit gangguan kejiwaan. Ya, kalau begini, ya memang jadinya tidak sempurna. Sebagaimana orang yang sholat nggak bisa berdiri, lalu dia duduk, nggak bisa duduk, dia rebahan. Sehingga dia ketika sujud dan rukuk nggak bisa sujud dan rukuk dengan sempurna. Dan tentu nilainya ya, tidak lebih sempurna dibandingkan orang yang sholat sambil berdiri. Bisa rukuk sempurna, bisa sujud sempurna. Demikian pula orang yang punya gangguan psikis tadi, pikirannya betul-betul nggak bisa fokus, pokoknya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetap nggak bisa. Wallahu a'lam, zahirnya ya insya Allah beliau tetap dapat pahala. Namun fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Wallahu a'lam. Sementara untuk obatnya, jadi bahan yang bisa memabukkan ketika dicampurkan pada benda yang lain, sehingga itu memberikan manfaat bagi manusia dan tidak lagi memabukkan. Seperti tadi mengandung narkoba ya, salah satu unsur narkoba. Dan di negara kita kan nggak dilarang secara total, boleh, tapi dikendalikan dengan ketat. Untuk dunia medis ada yang diperbolehkan dengan kadar tertentu. Jika memang fungsinya seperti itu, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Ustadz izin bertanya, subhanallah, apa yang Ustadz utarakan semua itu terjadi pada saya. Terkadang saya mendapatkan ide ketika sholat, atau saya teringat kunci yang hilang ketika saya sholat. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Jazakumullahu khairan. Teruskan sholat ya. Jangan mutung gara-gara seperti itu. Ya gimana lagi, itu sudah bagian dari bagian dari hal yang selalu melekat dalam sholat seorang hamba. Dan sambil kita belajar ya, berjuang untuk fokus, meskipun tantangan itu tidak mungkin bisa hilang.
Karena setan tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah tenang membiarkan seorang hamba untuk menghadap Allah Ta'ala dengan ikhlas. Sehingga dia akan selalu berusaha memberikan godaan. Dan dia punya banyak pengalaman. Sehingga dia tahu dan paham kira-kira godaan yang tepat untuk Anda itu apa. Setan bisa tahu, karena berdasarkan pengalaman dia. Di samping itu setan mengalir di pembuluh darah manusia. Sehingga dalam kondisi ini Anda maksimalkan untuk khusyuk sebisa mungkin, dan belajarnya adalah dengan memahami makna setiap bacaan. Dan inilah yang menjadi latar belakang kami menulis buku tafsir salat, karena banyak orang yang nggak ngerti ketika dia membaca bacaan dalam salat, ini maknanya apa, ini maksudnya apa, dia nggak ngerti. Dengan paham maknanya, semoga bisa semakin menambah kekhusyuan salat seorang hamba. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya mengimami orang tua yang demensia atau pikun yang lupa bacaan sholat dengan cara membaca jahar seluruh bacaan sholatnya? Apakah sah sholatnya, Ustaz? Kalau pikun berarti sudah hilang akal, dan hilang akal tidak wajib sholat. Tapi bedakan dua ini ya. Hilang ingatan dengan hilang akal, sama atau beda? Beda ya. Kadang ada akalnya masih normal. Dia bisa berpikir, terdengar adzan, oh sudah sholat ya, udah waktunya sholat. Tapi dia lupa, ini jam berapa, waktu apa ini. Terus diberitahu sama anaknya, ini subuh. Oh kok wis padang, nyala terus kok lampunya. Dia nggak pernah merasakan gelap terang, padang terus. Akhirnya dia sholat subuh setelah diingatkan. Nah, lupanya itu di posisi mungkin bacaan Fatihahnya salah, mungkin sudah bacaan rukuk dan sujudnya salah. Nah, di posisi ini silahkan ada yang ngimami dan semuanya jahar dari awal sampai akhir. Karena dalam rangka untuk melatih beliau agar mau ikut membaca sebagaimana dibaca oleh imam. Saat rukuk, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dia kan nanti niru ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Yang kedua, pikun yang hilang akal sehingga nggak sadar. Adzan gak ngobris dia. Kadang makan 5 kali ngakunya durung mangan, kan gitu. Kemudian lali mau buang air, bukannya ke kamar mandi, tapi malah ke kamar tidur. Ke kamar tidur sebelah. Harap ngapa mbak? Ternyata mau buang air. Oh salah tempat. Sudah, itu dia orang hilang akal. Nah kalau hilang akal sudah nggak wajib sholat. Sehingga posisi demensia perlu dibedakan antara yang lupa ingatan dengan hilang akal. Ada yang akalnya masih ada, kenal anak, bisa berkomunikasi, tapi dia lupa. Ada yang akalnya hilang. Nah, akalnya hilang kadang dia nggak ngerti hari, nggak ngerti adzan, dia nggak tahu. Nah, kalau hilang akal tidak wajib sholat. Wallahu a'lam. Untuk melakukan zikir sebagai pengganti tasbih, apakah boleh menggunakan 10 jari kanan, 10 jari, yaitu berarti kanan dan kiri, atau hanya pakai jari-jari kanan saja, Ustadz? Apakah boleh berzikir dengan jari kanan dan kiri? Mohon pencerahannya, Ustadz. Afwan. Hadis tentang kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'qidu tasbih biyamini. Nabi SAW menghitung zikir dengan tangan kanannya. Ini diperselisihkan oleh ulama mengenai keabsahannya. Apakah itu hadis yang sahih, hasan, ataukah dhaif? Ada yang menilai itu sahih, ada yang menilai itu hasan, dan ada yang menilai itu dhaif. Menurut ulama yang menilai itu dhaif, mereka mengatakan zikir itu yang penting dihitung pakai tangan. Tidak harus kanan. Sehingga boleh kanan kiri. Menurut ulama yang menilainya hasan atau sahih, maka yang lebih sesuai sunnah kanan saja, tidak melibatkan yang kiri. Nah, tapi ini berbicara tentang teknis cara menghitung. Dan masalah teknis cara menghitung, sebagian ulama memberikan kelonggaran.
Kalau ada orang yang dia nggak bisa menghitung dengan tangan, karena sering lupa, setelah jalan gini sampai tengah, iki mau teko jempol atau teko jendek iki mau. Bingung dia. Gue balik menen. Baru ini tadi mana ya? Maju kanan atau kiri dia? Bingung. Akhirnya ruwet. Selalu ruwet yang kayak gitu. Maka sebagian ada yang membolehkan silahkan pakai tasbih. Dan di antara yang membolehkan pakai tasbih seperti Syekh bin Baz. Beliau membolehkan boleh pakai tasbih dengan maksud untuk sebatas ngitung. Karena fungsinya kan ngitung. Beda kalau gini ya. Saya pikir kalau nggak pakai tasbih itu nggak afdol. Nah, itu beda. Sehingga dia beribadah dengan tasbihnya. Ini tasbih, Pak. Nek ono maling, tak lempar ini tasbih. Bleduk. Jeblok dur. Wah, bisa jadi bom, Pak. Sakti ini tasbih. Nah, apalagi yang kayak gitu, sudah nggak karuan. Ini kalau saya lapar tak putar-putar gini langsung warak, Mas. Nah, yang kayak gini berarti dia sudah punya pikiran-pikiran nggak benar tentang tasbihnya. Tasbih dijadikan jimat jadinya. Dengan alasan ini sering dipakai dzikir. Nggak benar ini. Tapi kalau hanya fungsi untuk menghitung, mau tasbih, mau counter itu ya. Sehingga ketika dzikir sambil bunyi cekik, 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 cekik. Itu kalau counternya bunyi. Kalau kan ada yang digital tuh, yang nggak bunyi tik 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 tik. Nggak apa-apa ya. Sebatas hanya untuk fungsi sebagai alat hitung. Bukan diyakini ini punya afdaliyah, punya keutamaan. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan ini sepertinya si ukhti salah mengerti Ustaz, tapi saya hanya membacakan saja. Ustaz, afwan saya izin bertanya. Seperti Ustadz bilang tadi bahwa kalau kita menggerakkan 3 kali itu sholatnya batal. Pertanyaan saya, wanita bercadar saat sholat harus membuka cadarnya pas lagi sujud. Jadi tangannya naik turun ketika ingin membuka cadar. Ketika sujud, apakah sholat saya batal? Karena setiap saya mau sujud, tangan saya menarik cadar ke bawah. Karena kalau sholat dalam kondisi kita bercadar, hidung sama muka harus menyentuh sajadah. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Ya, betul sekali ya, ini gagal paham dari yang tadi kami sampaikan. Kita menyebutkan salah satu contoh pendapat sebagian orang dan bukan saya menyatakan itu. Bergerak dalam sholat lebih dari 3 kali boleh, bahkan berkali-kali boleh, selama tidak terlalu sering, tidak berturut-turut, dan ada kebutuhan. Ya. Kalau sering berturut-turut ada kebutuhan, insya Allah tidak batal sholatnya. Ini 3 syarat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, kemudian khusus untuk orang yang sholat dalam posisi bercadar, menutup muka ketika sholat, ulama sepakat makruh. Kecuali jika ada kebutuhan. Karena hukum makruh jika ada kebutuhan, jadi mubah. Dalam kondisi pandemi, orang yang sholat semuanya pakai masker, bahkan diwajibkan. Kalau nggak pakai masker, suruh pulang. Sehingga ketika dia sholat, pakai masker. Nah, untuk sholat yang pakai masker, apakah ketika sujud dilepas? Nggak perlu, pakai terus sampai selesai. Ibu-ibu yang sholat di depan umum, atau di tempat umum, kelihatan mukanya, kemudian pakai cadar. Terus gimana ketika sujud? Biarkan saja. Karena nanti Pak, hidungnya nyentuh cadar. Sama sebagaimana orang pakai masker, hidungnya nyentuh masker. Nah itu nanti kalau nyentuh jadinya gimana? Itu nggak sempurna. Nah itu sajadah di depan Anda ketika dipakai sujud menghalangi hidung. Ada sajadah. Makanya yang seperti ini tidak memberikan pengaruh karena penghalang anggota sujud yang hukumnya bisa membatalkan sujud hanya satu, yaitu penghalang sujud yang anggota sujud. Penghalang sujud yang merupakan anggota sujud. Maksudnya gimana? Sujud, tangannya taruh batuk. Gini ya. Sehingga jidatnya terhalangi oleh tangan. Ini anggota sujud, ini anggota sujud. Dihalangi. Batal sujudnya. Atau sujud tangannya ditumpuk. Sehingga tangan kanan tidak tersentuh. Karena dihalangi tangan kiri.
Atau ketika sujud, yang paling sering kakinya diangkat. Itu yang paling sering saya lihat. Dari duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kakinya itu nggak nempel ke bawah. Dan kadang kakinya ditumpuk. Beberapa kali saya lihat orang kayak gitu. Yang kayak gini seharusnya yang lebih diperhatikan karena banyak pelanggarannya di masyarakat. Sementara peci agak maju atau mukna atau sajadah seperti ini, memang penjelasan Imam As-Sa'di, jika tidak dibutuhkan itu makruh, sehingga kalau dibutuhkan itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah ya. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.